Nah, lalu kita akan lanjut ke subquery dengan aggregate function gitu. Kita akan menampilkan staf mana saja yang memiliki gaji lebih besar dari rata-rata gaji staf yang ada di database gitu. Nah, sekarang kita coba di sini ada ya sudah terlihat ya gaji-gajinya. Sekarang misalkan kita mau eh, cari dulu gaji rata-rata dari staff. Nah, gaji rata-ratanya itu sebesar 19.500. Nah, kalau misalkan tanpa subquery kan kita harus nge-run query-nya satu per satu gitu. Kita cari dulu rata-ratanya, baru kita masukkan rata-ratanya ke where clause gitu. Nah, sekarang untuk penggunaan subquery ini kita bisa langsung aja menjalankan dua select statement di dalam satu query. Misalkan kita mau cari staff-nya dengan if name, file name, position, dan salary. Lalu kita juga mau cari uh, selisih gaji dengan gaji staff dengan rata-rata gaji. Kita sampai kita ambil uh, lagi rata-rata gajinya dari tabel karyawan. Nah, jadi dia bakal menghitung selisihnya ya. Gaji yang sekarang dengan rata-rata gaji, kita kasih nama selif. Lalu kita ambil dari tabel staff, di mana gajinya ini dia lebih besar dari rata-rata. Sorry, kita masukkan bracket average salary dari staff. Sekarang kita run. Nah, dia akan muncul nih data-datanya. Siapa saja yang gajinya lebih besar dari 19.500 tadi. Kan kalau kita cek gaji rata-ratanya itu 19.500, berarti dia sudah tampil nih. Yang gajinya lebih dari 19.500, terus dia menampilkan selisih dari 19.500 ke 24.000 ke gaji yang sekarang. Ini dari 19.000 ke 19.500 ke 30.000, dia ada selisih 10.500 gitu. Oke, sekarang kita bakal, nah ini ada beberapa rules dari subquery. Yang utama itu subquery tidak bisa menggunakan clause order by, tetapi order by ini bisa digunakannya di select statement paling luar atau outer select, outermost select. Lalu select statement dari subquery ini dia harus mereturn satu value gitu. Dia nggak bisa mereturn satu kolom, satu baris penuh, karena dia harus mengecek pada suatu value gitu. Nah, kecuali subquery itu menggunakan exist atau statement lain. Nah, by default nama kolomnya itu diambil menggunakan from clause dari subquery. Lalu subquery juga bisa mengambil dari table menggunakan alias. Nah, ketika subquery ini digunakan sebagai pembandingan, nah si sub select ini harus ada di sebelah kanan dari simbol pembandingnya gitu. Jadi dia nggak bisa ditaruh di sebelah kiri gitu. Lalu subquery juga nggak bisa digunakan sebagai operan di dalam suatu expression. Nah, lanjut kita bakal bahas subquery penggunaan in. Nah, di sini kita mau menampilkan properti-properti mana aja yang dihandle oleh staff yang bekerja pada cabang 163 Main Street. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari nih propertinya.
property number, kita ambil streetnya juga, kita ambil city, postcode, tipe, rooms, dan rent. Dari property for rent, kita masukkan where clause, di mana staff number yang menghandle properti ini ada di, kita masukkan lagi select subselect-nya, kita pilih staff no yang bekerja di jalan 163 Main Street, where branch no, kita rapiin dulu ini ya. Nah, branch no-nya, terus kita masukkan subquery lagi, select branch no from branch where street sama dengan 163 Main Street. Oke, sekarang kita run. Oh sorry, ada error. Ini harusnya ada 2, karena dia ada 2 bracket. Kita run. Nah, dia ada 3 data nih yang menampilkan. Sekarang kalau kita cross check data dari table property for rent. Sorry. From property for rent. Sekarang kita run. Nah, di sini ada properti PG16 ya. Tadi dari subquery ini PG16, PG21, dan PG36. Nah, PG16, PG21, PG36 ada nih. Nah, dia di handle oleh staff ini, di mana cabang staff ini bekerja di cabang B003. Seperti yang kita tahu ya, tadi di subquery yang pertama, si select statement ini dia bakal mereturn branch number B003 gitu. Jadi data-data yang muncul di sini itu adalah properti yang dihandle oleh karyawan yang bekerja di cabang nomor B003. Oke, sekarang kita lanjut bahas ini dan and all. Nah, any sama all ini hanya bisa digunakan di subquery yang menghasilkan satu kolom dari sebuah angka gitu. Nah, dengan all kondisi yang diberikan dia hanya akan bersifat true jika semua value-nya terpenuhi gitu. Sedangkan menggunakan any kondisinya akan true jika dia value-nya terpenuhi dengan value mana saja gitu. Lalu jika subquery-nya kosong, all ini returns true dan any returns false. Nah, sum juga dapat digunakan bersamaan dengan any. Lalu ada exist dan non-exist. Nah, exist dan non-exist ini dia akan mengecek apakah value yang kita masukkan dia ada atau tidak ada pada suatu kolom tertentu. Nah, jadi dia akan menghasilkan true jika dan hanya jika value yang kita berikan ada pada salah satu baris di result-nya, result table. Lalu dia akan false jika subquery-nya returns result table yang kosong gitu atau tidak ada. Nah, not exist ini dia pokoknya sama aja, hanya kebalikan dari exist ini. Nah, not exist ini dia mengecek ketidakadaan data pada suatu baris atau kolom gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih penggunaan exist. Oke. Kita bahas dari ini dulu aja, dari sum.
Oke. Nah, misalkan kita mau cari, staff nih, staff no, name, last name, dan position, serta branch number-nya dari table staff, di mana, gajinya dia sorry, ini kasih salary aja. Gajinya, lebih dari some staff yang ada di table staff, gitu. From staff, di mana branch number-nya kita pilih B003. Oke. Nah, dia akan menampilkan 4 data, di mana kalau kita cross check, kita ambil lagi ininya, sub select-nya, terus kita coba kita run. Oh, sorry. Dia ini, kita ambil semua aja, select all from staff. Nah, dia akan, mengambil nih, jadi si sum ini seperti yang tadi ada di PowerPoint. Nah, sum ini dia bisa jadi pengganti dari any. Jadi, kalau misalkan kita ganti jadi any juga, dia hasilnya akan sama. Nah, dia hasilnya sama. Jadi, sekarang kita lihat nih, gaji yang ada di table staff yang bekerja pada branch B003. Nah, dia kan ada 3 data ya. Ada, karyawan ini David, Anne, dan Susan, di mana gajinya itu masing-masing ada yang 18.000, ada yang 12.000, ada yang 24.000. Nah, dengan, clause N ini, dia akan ngecek gaji seluruh karyawan yang ada di table staff, eee, yang lebih besar daripada setidaknya satu gaji karyawan yang berada pada, cabang B003 ini. Berarti setidaknya satu itu, berarti misalkan setidaknya dia lebih besar daripada 12.000 ya. Nah, kita lihat di sini dia ada David, Susan, John, dan Julie. Gajinya seperti ini. Kita lihat. Nah, berarti kita tampilkan nih, karena Mary gajinya 9.000, dia tidak lebih besar daripada setidaknya satu karyawan. Berarti dia lebih kecil. Berarti dia tidak akan ditampilkan gitu. Nah, oleh karena itu dia akan menampilkan sisanya nih, yang lebih besar dari 12.000, di mana David, Susan, John, dan Julie. Tuh. Lalu kita ada di exist ya. Ini kita tinggal uh, ganti aja, atau kita ke all dulu, kita run. Nah, dia akan menampilkan gaji karyawan dengan gaji lebih besar dari semua karyawan yang bekerja pada branch B003, di mana dia hanya ada John ya, manajer dengan gaji 30.000. Mana pada B003 ini dia paling besarnya 24.000. Jadi otomatis si John ini lebih besar dari seluruh karyawan yang bekerja pada cabang B003. Nah, sekarang kita masuk ke exist, kita delete aja. Sekarang kita mau uh, mengecek karyawan yang bekerja pada kota London. Nah, karyawan yang bekerja di cabang London gitu. Sekarang kita masukkan sama seperti tadi ya, uh, kolom name-nya pakai yang tadi aja, terus kita masukkan where clause-nya, where
exist berarti kita pilih semuanya nih. Dari table branch kita kasih alias B branch-nya. Tadi staff-nya kita kasih alias S. Di mana kita bakal ngecek karena kita ngegabungkan dua table, kita harus ngejoin nih data dari kedua tabelnya, di mana S dot branch no sama dengan B dot branch no. Nah, jadi dia bakal memastikan atau ngejoin nih branch no dari staff dan branch itu sama, dan kotanya itu yang bekerja di kota London. Sekarang kita run. Nah, dia ada dua data yang bekerja di kota London ya. Coba kita select staffnya sama select branch. Branch. Oke, kita run. Nah, untuk branch-nya yang ada di kota London, ini yang cabang B002 ya. Berarti kita lihat di sini, dia ada John dan July, B002 dan B005. Kita cek lagi. Nah, B005 juga kotanya ada di London ya. Jadi, karena si John dan July ini ada di cabang yang kota London, jadi dia bakal muncul dari uh, tabber ini gitu. Oke. Oke, next kita akan bahas tentang yang namanya trigger. Apa itu trigger? Trigger adalah uh, sekumpulan prosedur yang dilakukan setelah kita melakukan update, insert, atau delete kepada suatu table gitu. Misalkan kita memasukkan data ke dalam table staff, lalu setelah kita memasukkan, si program akan menjalankan sebuah blok kode yang sudah kita masukkan ke dalam trigger tersebut. Nah, pertama-tama untuk menggunakan trigger, kita akan membuat table baru yang namanya sama, isinya sama dengan staff, dengan nama new staff, tapi ia ditambahkan kolom updated add gitu. Nah, untuk membuat trigger, kita dapat menggunakan sintaks create trigger, lalu kita beri nama triggernya, kita kasih nama tr staff. Nah, terus kita masukkan on, itu di mana trigger ini akan berada itu. Misalkan trigger ini saya pengen ada di table staff. Nah, nah, lalu di sini kita harus masukkan ketika apa trigger ini akan dijalankan gitu. Nah, untuk hal ini misalkan kita mau trigger ini berjalan ketika kita input data ke dalam table staff gitu. Nah, oleh karena itu kita masukkan for insert. Di sini bisa juga jadi for update, for delete, ataupun bisa semuanya for insert, update, delete gitu. Bisa juga. Tapi di sini kita mau for insert saja. Lalu kita masukkan as, lalu begin. Nah, di sini kita masukkan blok kode yang akan dijalankan nih ketika kita memasukkan data ke dalam table staff. Nah, di sini saya pengen ketika saya memasukkan data ke table staff, dia akan memasukkan juga data yang sudah saya masukkan ke dalam table new staff ini. Nah, oleh karena itu kita masukkan syntax insert into, terus kita masukkan ke dalam table new staff. Nah, terus value yang kita masukkan itu staff ke dalam kolom staff no, fname, last name, position, sex, dob, salary, branch no, sama updated.
Oke, terus value yang akan kita masukkan ke dalam tabel dan kolom yang ada di dalam tabel new staff itu berarti kita harus mengambil data-data apa yang sudah dari yang sudah kita masukkan gitu. Jadi untuk itu kita gunakan select karena kita mau mengambil data dari yang kita masukkan gitu. Berarti kita masukkan ini select staff no sampai updated add-nya dari inserted. Sorry, inserted. Nah, inserted ini dia walaupun nggak di-declare, tapi dia ini sudah jadi keywords SQL. Jadi yang artinya dia dari yang kita masukkan gitu. Terus kalau sudah tinggal kita end. Nah, terus sekarang kita coba run buat kode ininya, create triggernya. Oh, sorry. Ada yang salah, updated add. Kita coba benarkan. Ini, oh ya ininya ganti, misalkan ketika kita update, ketika kita masukkan, dia akan updated add ini, itu akan mengisi sesuai tanggal kapan kita memasukkan datanya. Oleh karena itu kita pakai fungsi getDate. Oke, sudah. Jadi untuk kolom staff no, dia akan ngambil staff no yang dari yang kita masukkan, untuk first name sama first name dari yang sudah kita masukkan, dan seterusnya. Untuk updated add, ini dia akan menjalankan function getDate. Gitu. Oke, sekarang kita run. Nah, dia udah bisa. Nah, di table staff, sekarang dia sudah muncul triggernya nih. Trigger staff. Oleh karena itu, sekarang kita bisa coba langsung insert aja data ke dalam table staff. Kita insert into staff. Kita masukkan value-nya. Nah, kita misalkan ID-nya itu SA137. Terus first name-nya John, last name-nya Doe. Terus jabatannya asisten. Terus male. Sorry. Terus date of birth. Kita masukkan 1970, 1980 deh. Februari 19. Untuk salary-nya kita 12.000. Terus dia bekerja di cabang B007. Itu. Oke. Sekarang coba kita masukkan datanya. Nah, dia udah masuk datanya. Coba kita cek. Sorry, select from staff. Nah, dia John Doe udah masuk ya. Ada 2 nih. Untuk yang SA213. Kita coba delete aja. Yang SA213. Delete all from staff where not one. Oke. Sorry. Saran. Nah, yang satunya udah kehapus. Tadi kan kita sudah input ini ya, SA137 Jondo. Berarti setelah kita insert, dia bakal trigger ini bakal insert juga ke dalam table new stuff. Sekarang coba kita lihat di new stuff-nya. Nah, dia sudah masuk ya ininya, datanya ke dalam new stuff.
Jadi setiap kali kita input data, dia bakal masuk juga. Kita delete dulu. Kita select lagi. Sorry, new stuff. Nah, dia udah masuk ke sini yang kita ini, yang kita apa namanya? Kita input datanya di new stuff. Sekarang kita akan bahas tentang yang namanya condition handling. Jadi condition handling itu kalau di SQL itu misalkan kode kita itu memasuki kondisi tertentu, dia akan pemeran blok kode tertentu dan jika dia error atau tidak memenuhi kondisi yang kita mau, dia akan menjalankan blok kode yang lain gitu. Nah, untuk condition handling atau error handling kita di sini bahasnya eh, kita akan menggunakan sintaks yang namanya try catch. Cara penggunaannya itu kita mulai dengan begin try, eh, big sorry, end try dan begin catch dan end catch. Nah, jadi penggunaannya itu adalah kita akan memasukkan blok kode ke dalam masing-masing begin try dan begin catch ini. Jadi kita akan uh, nah untuk kode awal yang akan dimasukkan yang akan di-run itu dimasukkan ke dalam try. Jadi misalkan kita mau select ini deh. Select 100 bagi 2 gitu. Oke. Dan jika error dia akan menampilkan ini error ada 5 ini ya, error line, error message, error number, error procedure. Kita masukkan saja error line as error line, terus error message, error message. Lalu ada error number as terus ada error procedure, terus ada error severity dan error state. As kita select juga ya ini. Kita kasih koma. Sorry. Nah, sekarang coba kita run. Nah, dia 100 bagi 2 kan 50. Nah, tetapi ini kode yang ini dia tetap tidak keren karena 100 bagi 2 ini dia bisa run tanpa error. Sekarang kita coba misalkan kita bagi dengan 0 di mana dia bakal masuk error. Nah, karena sebuah bilangan tidak bisa dibagi 0, jadi dia tidak muncul ya. Dan untuk message error ya, dia bakal ditampilkan gitu. Jadi dia bakal karena dia ketika menjalankan kode ini error, dia akan uh, melanjutkan untuk menjalankan kode yang ada di sebelah ini, di mana dia akan menampilkan error-error yang ada gitu. Oke. Nah, lalu yang terakhir ada control statement dan declaration.
Nah, untuk di SQL sendiri, untuk mendeklar suatu variabel, kita dapat menggunakan sintek declare. Lalu kita masukkan nama variabelnya menggunakan add di depannya. Misalkan kita mau masukkannya branch no. Terus kita masukkan lagi tipe data yang kita mau dari variabel ini. Misalkan kita mau variabel ini tipe datanya varchar dengan panjang 8, lalu kita masukkan value-nya. Misalkan kita mau value-nya itu B03. Lalu untuk control statement, di sini kita akan menggunakan if else. Caranya gimana? Sama mirip-mirip seperti programming language lainnya. Kita langsung saja masukkan if, lalu masukkan condition-nya. Di sini kita misalkan jika branch no-nya sama dengan B03, maka dia akan memprint semuanya dari table staff dengan branch no sama dengan B03. Oke, lalu untuk else-nya kita akan menggunakan sama seperti yang di if, tapi kita di sini masukkan variabelnya ke dalam where clause at branch no. Oke, sekarang coba kita run. Nah, di sini dia ngecek apakah branch no-nya itu B003. Jika benar, dia akan merun kode yang ini, dan jika salah, dia akan merun kode yang ini. Nah, sekarang misalkan kita ganti value dari branch no-nya jadi B005. Kita run. Nah, dia akan menjalankan kode yang ini ya. Karena branch no-nya udah diganti, maka dia untuk where clause-nya, value dari branch no-nya akan berubah sesuai variabel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dan sampai jumpa kembali.